Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Tidak semua teman kita tuh kan baik. Ada model watak, karakter, tabiat, sifatnya beda. Iya. Oke, masih aman lah. Tapi kalau ada model teman iri hati, dengki, hasut, kita apa yang harus kita lakukan? Maka kita itu harus tetap fokus dengan tujuan kita. Jangan gampang kalau BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarr wa ala alihi la tahar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV, kembali kami hadir dalam program yang bernuansakan Ramadan, bincang spesial Ramadan. Kami gak sendirian seperti biasa dengan narasumber yang insya Allah memberikan banyak pengetahuan, ilmu, wawasan, terutama tentang bagaimana kita berpahaman dalam syariat Islam. Insya Allah hari ini juga kita bersama dengan Ustadz Rosyad juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kita ya. Alhamdulillah. Terus kita berikan semangat di bulan Ramadan ini. Untuk mengisi kebaikan. Untuk mengisi kebaikan. Tidak seperti biasanya, kita hari ini juga harus selalu menyapa narasumber kita. Kita nyapa Habib Hisham. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair, wabarakatuh. Habib, ya? Gimana Ustaz Rosyad bekhair? Habib Alhamdulillah Aska bekhair? Marhaba Ahan. Khair, Khair, insya sehat, Masya Allah. Ramadannya apa yang memberikan semangat kita hari ini? Ya, kita harus terus bertakwa dengan berpuasa, malam taraweh, baca tadarus. Khair insya Allah. Khair insya Allah. Masya Allah. Ustadz Fadli Aziz, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga di Khususnya bulan Ramadan ini gimana biasanya? keluarga. Kita biasa di bulan Ramadan harus beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa bedanya? Bedanya kita lebih mengajak keluarga untuk bersemangat ibadah, gitu ya. Ya. Dan juga hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kita bungkus bagaimana agar mendapatkan pahala begitu. Ya. Ya, insya Allah. Baik, Masya Allah. Tujuannya adalah agar Ramadan penuh keberkahan, penuh dengan panen pahala begitu ya. Berarti istri adalah teman sejati Teman ketika di sejati. bulan Ramadan. Iya, insya Allah. Masya Allah. Beb, siap Beb? Mau nanya boleh Beb? Boleh. Ini nuansa bulan suci Ramadan kan pasti identik banget dengan di saat kita punya teman yang baik, maka kita akan dibawa dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Nah, apakah harus kita pilih-pilih teman? Nah, harus nggak kita nih dalam berteman pilih-pilih? Iya. Nah, gimana Islam memandang? Dalam satu kitab namanya Wasiatul Ikhwan, wasiat kepada saudara, disebutkan oleh pengarangnya, waqtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi. Dan pilihlah oleh engkau itu seorang teman itu dengan bijaksana, dengan teliti, diuji dulu kalau mau nyari teman. Kenapa? Innal qarina bil qarini yaqtadi. Karena seorang teman dengan temannya itu 11-12 lah, 11. saling mengikuti. Ya, kalau kita biasa teman dengan penjual ikan asin, pulang kita bawa ikan asin? bau amis begitu kan? Iya. Kirain bawa ikan asin. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, parfum, ya pulang kita wangi deh minimal, enggak? Bener. Nah, oleh karena itu pentingnya kalau kita mau nyari teman itu harus dipilih dulu. Kami pernah dengar guru kami Buya Yahya itu pernah membawakan satu pernyataan dalam sebuah kitab menukil. Dikatakan apa di sini? Ya. Yang datang kepada kami dengan cara umum, maka kami terima. Kalau ada murid ingin berguru kepada gurunya, dia datang dengan jalur umum, maka kami terima, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ada murid yang datang kepada kami dengan cara yang khusus, dengan cara kilat, cepat, maka kami akan uji mereka. Kalau lulus, kami terima jadi murid. Kalau tidak lulus,
maka silakan lewati jalur umum, kan begitu. Jadi penting kita tuh menguji teman, Ustaz Rasyad. Masya Allah. Ya, harus diuji dulu, Diuji. diteliti dulu, begitu. Ya. Baik. Baik, Ustadz Aziz, berkaitan dengan teman, bagaimana pengaruh teman terhadap seseorang? Ini gambarannya seperti apa nih? Baik, tadi seperti yang disebutkan Habib bahwa kita itu harus pilih teman begitu ya. Kenapa? Karena teman itu termasuk yang mempengaruhi karakter, keimanan dan agama seseorang. Sebab Nabi sendiri mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili, seorang laki-laki ya, agama seorang itulah tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalidu. Maka hendaknya satu di antara kalian ya, melihat siapa yang menemaninya. Artinya di sini ada instruksi ya, secara kinayah dari baginda Nabi, kita itu wajib untuk memilih teman. Sebab apa? Dialah yang akan mengaruhi kehidupan kita. Yeah. Yang akan mempengaruhi agama kita, keimanan kita, kemudian akhlak kita. Sebab dikatakan bahwa tobi'ah itu tasrik. Tobi'ah itu mencuri gitu. Kadang secara tidak langsung ya, ketika kita melihat teman kita, mohon maaf, melakukan sebuah kejahatan, walaupun kita tidak walaupun dia tidak mengajari kita begitu ya, tapi karena terbiasa menormalisasi gitu ya, keburukan, maka kita akan biasa itu dan kita akan melakukan. Maka tadi benar sekali apa kata baginda Nabi, harus malah pilih masalah teman itu. Karena baik buruknya kita adalah tergantung dari teman kita. Ya, karena kita kehidupan sehari-hari dengan teman ya, lebih sering gitu ya dengan teman, maka kita akan saling melihat ya kan, saling memahami gitu. Dan tentu akan berujung saling mengikuti. Kan begitu ya. Baik. Kemudian Nabi sendiri pernah mengatakan, ya, menganalogikan bahwa masalul jalis salih wasu'i kamathalil miski wa nafikhil qir. Bahwa perumpamaan orang yang duduk-duduk gitu ya, orang yang bergaul dengan orang yang baik dan orang yang buruk itu seperti halnya bergaul dengan seperti minyak wangi dan pandai besi begitu ya. Kalau kita bergaul dengan minyak wangi, tentu kita akan mendapatkan wanginya begitu ya. Kalau kita bergaul dengan pandai besi gitu, maka pasti kita akan mendapatkan cipratan apinya, artinya kebakar begitu ya. Ini perumpamaan atau analogi dari baginda Nabi bagaimana bahayanya berteman dengan teman yang buruk gitu ya, dan juga manfaat berteman dengan teman-teman yang baik. Maka harus berhati-hati dalam mencari teman, karena itulah teman mengaruhi keimanan kita. Sebab dalam madhab yang rojih, yang unggul bahwa keimanan itu naik turun. Salah satunya adalah ketika kita berteman dengan orang yang buruk tadi ya, maka kemungkinan keimanan kita akan menurun begitu. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang soleh, jamaahnya rajin, puasanya rajin, akhlaknya baik, maka keimanan kita akan naik dengan mengikuti apa? Kebiasaannya itu. Baik, Masya Allah. Ini yang membuat kita tuh juga harus lihat teman kita. Betul. Dan harus seperti apa teman kita. Dan kalau di zaman sekarang tuh dikenalnya dengan toksik. Ya Ustaz ya. Dikenal dengan toksik ya. Mempengaruhi banget gitu. Mempengaruhi banget. Nah, itu juga menarik lagi nih. Kita tanya sama Ustadz Fadli Aziz. Ya. Habib Ihsan juga boleh, Ustadz. Habib ketika ingin menanggapi juga sangat boleh. Jadi ketika kita kenal di era saat ini adalah kita sebutnya dengan toksik. Nah, ini dampak lingkungan yang toksik itu seperti apa, Ustadz Fadli Aziz? Baik, zaman akhir ya, zaman fitnah. Memang kita sudah mulai melek bahwa lingkungan kita tidak semua baik, gitu kan. Bahkan ya hampir sebagian besar ya kita perhatikan lingkungan itu berdampak negatif ya untuk kita begitu ya. Karena apa? Karena orang semakin menjauh dari para ulama, ya kan, majelis ilmu semakin sedikit, pemahaman orang tentang agama semakin melemah, sehingga terciptalah lingkungan yang tidak agamis. Nah, ini yang berbahaya. Ketika seorang sudah mendapati lingkungan yang tidak baik, otomatis tadi ya, termasuk yang mempengaruhi tabiat seseorang adalah lingkungan. Ya, teman juga bagian dari yang faktor ya yang mempengaruhi tadi akhlak, keagamaan dan keimanan seseorang. Begitupun lingkungan. Lingkungan juga akan menciptakan ya orang-orang yang berada di situ kebaikan ataupun keburukan. Ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik ya, di situ ada orang-orang baik, kemudian kumpulan-kumpulan baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Ya, ketika lingkungan tersebut buruk gitu ya, Masya Allah ya, setiap hari yang dibicarakan, mohon maaf gitu ya, gunjingan-gunjingan, gitu ya. Kemudian urusan-urusan duniawi. Maka yang tercipta apa?
orang akan semakin cinta dengan dunia, ya kan? Orang akan semakin benci dengan orang lain, ya kan? Karena tadi tuh dari lingkungan tadi ya, yang suka ngobrolin orang, gosipin orang, gibahin orang gitu, atau ngobrolin urusan duniawi begitu ya. Nah ini dampak-dampak lingkungan yang tidak baik. Makanya ulama seperti Al-Imam Ibn Jauzi ya, dalam kitabnya Sayyidul Khotir, beliau mengatakan bahwa orang itu harus ada waktu untuk uzlah, menyepi begitu ya. Untuk apa sih? Untuk introspeksi. Selama 24 jam nih kita ngapain? Oh ternyata jangan-jangan kita lebih dominan gitu ya, berada di luar daripada kita menyendiri dengan Allah. Lebih lagi di luar apa? Di lingkungan yang tidak baik. Kalau lingkungannya baik, ya yang mengingatkan kita akhirat, ya kumpulan dengan juru dakwah, para ulama, para kiai, ini luar biasa menambah keimanan. Tapi kalau kita ketemukan lingkungan-lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tidak baik, ya maka harusnya kita jauhkan. Nah ini perhatikan ketika di kantor-kantor, ketika di saat kita bekerja itu ya di perusahaan-perusahaan, kemudian kita ketika berteman, bahkan sama-sama penuntut ilmu pun harus memilih begitu ya, memilih lingkungannya, memilih temannya begitu ya. Jangan sampai nanti kita mendapatkan lingkungan yang tidak baik yang itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kita, baik, Masya Allah. Jadi lingkungan itu juga bagian daripada yang harus kita perhatikan, karena itu akan membuat kita menjadi baik atau justru kita akan terbawa dengan lingkungan yang tidak baik. Gimana, Ustaz? Kita lanjut pertanyaan ke Habib. Bib, teman itu kan baiknya tuh gimana, Bib? Apakah sedikit atau banyak? Gimana Islam memandang itu atau apa perkataan para ulama berkaitan dengan pemilihan teman baiknya sedikit atau banyak? Marhaba. Jadi bagusnya kita tuh punya teman sedikit apa banyak teman begitu ya. Betul. Sebelum jawab pertanyaan Ustaz Rasyad, Ana mau nanggepi Ustaz Aziz ini. Tadi apa dampak negatifnya? Melanjutkan pengarang Wasiyatul Ikhwan, beliau tuh mengatakan di antara dampak negatifnya itu adalah fasuhbatul akhyari lil galbi dawa. Tazidu lil galbi nasyatan wa gawa. Bahwasanya di antara 3 dampak positif dengan kita berteman dengan orang-orang yang baik adalah dawa sebagai obat. Kapan kita sakit, kok kita punya teman yang baik, kita sembuh dari sakit kita. Kemudian nasyatan, nambah semangat. Kapan kita dihinggapi rasa malas, kok kita dekatnya bertemannya sama orang baik, jadi semangat lagi kita. Jadi rajin lagi kita. Wagawa, dan kapan kita lagi lemah, terpuruk jatuh, kita akan diperkuat, dimotivasi, nambah kekuatan kita, termotivasi. Itu dampak positif berteman dengan orang baik. Dan beliau juga menyebutkan tentang 3 dampak negatifnya kalau kita berteman dengan teman yang salah, yang buruk tadi. Kata beliau, wasuhbatul asyarari daun wa'ama tazidu lil qalbi saqimi saqama. Dan teman yang buruk itu dampak negatifnya 3. Apa? Daun, penyakit. Kita sehat jadi sakit. Gara-gara teman yang buruk itu. Wa'ama, yang kebutaan. Yang tadinya kita ngelihat jelas mana yang paling buruk di antara 2 yang buruk, mana yang paling baik di antara 2 yang baik. Ternyata kita jadi buta, gelap mata. Atau kebaikan gitu. Kemudian bikin galau. As-saqim saqama. Kita jadi gelisah, galau. Padahal hidup kita benar awalnya. Nah itu di antara dampak negatifnya tadi. Nah kemudian perlu diketahui bahwasanya dalam kitab Fawaidus Taminah disebutkan perbedaan antara Khalil, kemudian Sadiq, dan juga satu lagi Habib. Apa itu Khalil? Khalil itu adalah yang kalau engkau senang, dia ikut senang. Yang kalau engkau lagi sedih, dia ikut sedih. Itu baru teman kamu. Khalil. Itu Khalil. Yang merasakan. Senang dia ikut senang. Ikut senang. Kalau sedih, ikut sedih. Jadi kalau kita lewat karena becek musim hujan, kepleset, kok teman kita ketawa ngakak puas. Itu bukan Khalil. Bukan teman itu. Itu bukan Khalil. Khalil. Biasanya Ustaz Rosyad yang kayak gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, terus yang kedua adalah Sadiq. Siapa sih sahabat kita itu? Sahabat itu adalah yang kalau sama kayak tadi. Ada tambahannya tapi kalau kita senang dia senang, kalau kita sedih dia sedih, dan urusan uang barengan. Uangku uangmu, uangmu uangku. Masya Allah. Udah nggak ada hitung-hitungan. Bukan uangmu uangku,
Dan uangku bukan uangmu, bukan Bib. Bukan, ini suami Jadi istri uang bukan, mah Bib. bareng-bareng. Ini teman, Ini sahabat. Di atasnya teman. Nah, ini levelnya Ustadz Rosyad yang kayak gini. Pokoknya kalau ngajak makan udah dibayarin. Iya, ini Ustadz Rosyad Bib kalau yang kayak gini. Ini kalau levelnya masih bayar sendiri-sendiri, wah masih teman ini belum. Makanya kalau di sahabat. mana ada Ustadz Rosyad lagi makan, kita ikutan Bib. Iya. Insya Allah itu beliau karakternya tuh. Dan terakhir, Habib. kekasih. Siapa kekasih? Sama. Ya. Kita senang, dia senang. Kita sedih, dia sedih. Urusan uang kita barengan. Dan dia mencintai salah satu anggota daripada anggota badanmu. Ya kayak istri. Ya. Kenapa sih saya tuh dinikahi sama istri saya? Istrinya jawab, iya alis kamu tebel, bagus. Berarti itu kekasih namanya. Habib, ya. Ada sesuatu yang dicintainya. Ada yang sesuatu yang dia suka dari Yang dia anggota suka. badan tadi. Nah, menjawab pertanyaan Ustaz Rosyad, Habib, zaman sekarang nih bagusnya temen tuh sedikit apa banyak. Betul. Zaman era digital ini, Bib. Iya, enaknya gimana? Temen tuh sedikit apa banyak? Perlu diketahui, guru kami Buya Yahya pada awalnya mengatakan teman ada dua model. Ya. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup ya manusia, yang mati handphone, yang dibawa kemana-mana. Baterainya habis kita cas, Ya. pulsanya habis kita isi. Ya, kita kemana-mana bawa HP, kalau ketinggalan kita balik lagi ke rumah. Ya, itu temen mati itu. Temen mati. Benda mati. Nah, ada lagi teman hidup. Ya. Nah, teman hidup ini bagusnya banyak apa sedikit? Ada seorang sahabat datang ke baginda Nabi, bertanya, ya Rasul, man ahakun nas bihusni suhbati. Ya Rasul, kira-kira aku nih pengen nyari sahabat, kira-kira siapalah yang paling berhak untuk aku jadikan dia sahabat? Qala ummuka thumma abuk. Nabi jawab, kalau mau nyari teman, orang tuamu tuh jadikan teman. Ya, jadi kira-kira kalau mau nyari teman zaman sekarang, orang tua kita jadikan teman. Ya, jadi orang tua teman kita. Kemudian apa dikatakan bahwasanya pasangan hidup kita itu juga istri atau suami itu ternyata adalah teman kita. Ya. Dan mungkin kita menjadikan adik kakak kita sebagai teman kita. Kemudian kalau orang lain bisa 3 orang kita ambil. Jadi teman kita siapa sih? Teman Habib Hisham siapa? Orang tua, istri, adik kakak, dan 3 teman lainnya. Termasuk Jadi kita nggak nih, Bib? lingkupannya Ini kan kecil. kita 3 nih. Kita Nah, Bib. 3. Oh ya pas. Kita teman antum semua, Bib. Teman apa sahabat? Ya, 3 sahabat lah. Kalau teman banyak nggak ada masalah. Kalau teman nggak ada masalah ya, Bib. Iya, jadi kalau sahabat bagusnya sedikit aja. Karena kan kadang cerita rahasia dan lain sebagainya. Tapi kalau punya banyak koneksi pertemanan itu harus. Itu silaturahmi. Relasi gitu. Relasi harus banyak, koneksi harus banyak. Jaring laba-labanya harus dibangun. Ranting pohonnya harus berdiri tegak. Followernya harus banyak. Iya. Subscribe-nya harus Itu kan banyak. teman kita semua ya. Yang kira-kira kalau kita sedih dia ikut sedih kan. Iya, gitu. Nah, mungkin itu tadi. Jadi bagusnya ya sahabat sedikit ya teman boleh banyak lah. Baik, ini Masya Allah nih Ustaz. Jadi ternyata kita dapat banyak ilmu dari beliau. Betul. Yang kita tahu itu adalah siapa yang harus kita berbuat baik? Ibumu ternyata dalam urusan teman pun siapa yang pertama teman kita? Ibumu. Pertama kali. Iya, ibumu lagi, Masya Allah. Dan Baru kita ayahmu. Baru ayahmu. Tapi ada yang menarik nih Ustaz. Kalau kita bicara dengan apa yang tadi disampaikan oleh Habib Hisham, karakter teman-teman itu ternyata beda-beda. Ada yang dia cuman hanya teman saja, ada yang teman juga berkorban dengan uangnya. Uangmu, ya uangku. Uangku, ya uangmu. Nah, ada lagi yang kekasih. Nah, kalau dari Ustaz Rosyad nih, kira-kira mana yang paling banyak dijadikan sebagai teman? Tentu semuanya ada porsinya masing-masing. Ada yang sebagai teman, ada sebagai sahabat, ada lagi sebagai habib gitu kan. Tentu itu ada porsinya masing-masing karena di sisi lain ada sisi privasi yang harus dijaga gitu kan. Tapi di sisi lain kita harus membuat pertemanan dengan banyaknya orang dalam irama untuk mencari di situ lahan pahala, lahan dakwah gitu kan. Jadi kalau kita berteman dengan pejabat bukan menginginkan pejabat itu nggak baik, tapi menginginkan pejabat juga menjadi orang yang baik dan seterusnya. Baik, Masya Allah. Nih kalau ke Ustadz Fadli Adis nih, karena kita juga masih apalagi di nuansa Ramadan. Kalau di nuansa Ramadan itu kan terkadang ada nih perasaan bahwasanya dia mau baca Quran mulu gitu tuh. Kita kan lagi ngajak ngobrol. Udah wudu lagi, udah di masjid. Nah, ini kalau kita di lingkungan toksik yang kita sendiri harus terbawa tuh kayak gimana tipsnya tuh? Baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah
kita jangan sampai lebih mendominasikan perasaan daripada agama. Ya. Ya. Ada istilah ulama begini, orang itu lebih rindu untuk mencari ridho manusia daripada ridho Allah. Ya. Contoh tadi, ada orang lagi enak dengan Allah baca Quran begitu ya, diganggu, ya kan? Padahal dalam hukum syariat dulu ya, ketika baca Quran tidak boleh diganggu. Itu Quran fastami'ulah. Ketika dibaca Quran harus didengar. Dengerin. Nah ini ada teman yang mengganggu saat baca Quran kan berarti dia kurang adab, ya kan? Tapi kalau ada orang yang lebih mendominasikan perasaannya, oh nggak enak nih kalau seandainya saya teruskan Qurannya begitu ya. Akhirnya dia ketika baca Quran langsung diputus, langsung jawab tadi ajakan temannya. Nah ini berarti dia lebih mendahulukan gitu ya ridho manusia daripada ridho Allah. Maka tadi ya di dalam lingkungan toksik yang harus kita tekankan adalah kekuatan kita dalam memegang syariat, ya, dalam menjaga keimanan, bukan untuk mempertahankan perasaan tadi, gitu ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya. Bahkan orang yang selalu mencari ridho makhluk gitu ya, dia akan selalu kecewa. Tapi berbeda dengan orang yang mencari ridho Allah, apapun masalahnya, ya karena Allah yang menentukan, akan pasrah dan akan tenang kan begitu. Tapi kalau yang dicari ridho manusia akan banyak nanti kekecewaan yang dia dapati. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kadang ngasih, kadang tidak gitu ya. Kadang senang, kadang tidak senang kan begitu ya. Nah ini yang harus kita pahami begitu ya, ketika menjalin komunikasi khususnya di lingkungan toksik begitu. Baik, Masya Allah. Ini semakin lengkap. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Rashad, kita akan lanjutkan lagi. Bib, kita break sejenak, insya Allah kita akan kembali lagi. Dan seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada dalam program Bincang Spesial Ramadan. Semoga ini memberikan kita filterisasi bagaimana kita berada di lingkungan dan seperti apa kita di saat di lingkungan dan apakah kita memiliki teman ataupun sahabat untuk kita bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Masih bersama dalam program Bincang Spesial Ramadan yang hari ini makin terasa banget ya. Ternyata salah satu di antaranya yang kerasa ini ada banyaknya follower dan banyaknya pemirsa. Ini adalah bagian daripada adakah teman, sahabat, atau di antaranya adalah Habib. Ya, Masya Allah. Kita langsung ke Habib Hisham nih. Bib, kalau kita bicara lagi mengenai tips dalam berteman. Nah, tipsnya apa aja, Bib? Marhaba. Dalam rangkuman kami ada 3. Pertama, dalam berteman itu kita harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Takutnya kalau kita terlalu dekat, ya akhirnya timbul emosi, langsung nggak tegur sapa. Benar nggak? Atau kita terlalu jauh, lagi butuhnya sama orang itu, nggak enak mau ngedeket, ya nggak? Jadi paling enak khairul umur ausatuha. Paling enak yang di tengah-tengah sudah. Jadi tips pertama nomor 1 kalau berteman, bukan sahabat ya, berteman, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Itu nomor 1. Jaraknya. Yang nomor 2 itu adalah bahwasanya kita tuh berteman harus niatnya bertemannya sampai akhirat kalau kata guru kami Buya Yahya. Jangan punya teman di dunia aja. Gimana berteman di dunia tapi di akhirat jadi musuh? Kan begitu keadaan kiamat saking gentingnya, saking dahsyatnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang lari dari kakak adiknya. Seorang teman lari dari sahabatnya. Kok bisa pada lari nyelamatkan diri? 1, keadaan kiamat genting. 2, karena di akhiratnya jadi musuh. Karena mungkin waktu di dunia bertakwanya tidak dilandasi dengan
Ketakwaan. Karena Ya. Allah. Kenapa kamu tuh nggak nasehatin saya dulu waktu berteman? Kenapa kamu tuh menjerumuskan saya? Sehingga walaupun di dunianya berteman sampai meninggal, di akhirat itu jadi musuh, tuntut menuntut. Kan begitu. Jadi bagaimana kita itu harus menjadikan teman sampai akhirat. Itu nomor 2. Iya. Ya. Dan tadi melanjutkan kata guru kami, teman ada teman mati, ya nggak? Handphone. Jangan sampai handphone jadi hujjah. Alaik, ya, bukan hujjalak. Ya, jadi beban buat kita nanti handphone kita di akhirat, bukan jadi penolong kita. Kemudian terakhir ketiga, ini tidak kalah penting nih Ustaz Rosyad, Ustaz Aziz. Ternyata dalam berteman itu tidak semua teman kita tuh kan baik. Ada model watak, karakter, tabiat, sifatnya beda. Oke, masih aman lah. Tapi kalau ada model temen iri hati, dengki, hasut, ya, kita apa yang harus kita lakukan? Maka kita itu harus tetap fokus dengan tujuan kita. Jangan gampang kalau berteman tuh disindir dikit sakit hati. Ya, kemudian dikasih kritik sedikit ngambek. Kundung ya. Atau ada yang memang iri dengki, dia berusaha mencaci maki kita langsung marah. Ya. Harusnya apa? Kita tetap fokus sama diri kita. Ya. Karena dikatakan bahwasanya balas dendam kan nggak boleh ya Ustadz. Kan nggak boleh. Tapi ada balas dendam cantik. Ya. Contohnya? Adalah engkau menjadi dirimu yang terbaik dari versi dirimu di masa depan. Sehingga orang yang dulu mengganggumu, merendahkanmu, mencaci makimu, mereka gigit jari melihatmu sukses di masa depan. Itu balas dendam paling baik. Ya enggak? Menjadi versi kita yang terbaik. Jadi kita fokus dengan tujuan hidup kita. Nah, Ana mau cerita ada satu orang. Enggak satu orang, dia bawa anaknya. Jadi 2? 2 orang. Ternyata dia juga bawa kendaraannya. Zaman dulu nggak ada motor kan, adanya keledai. Ada bapak, anak laki sama keledai. Masuk satu kampung namanya keledai hewan kendaraan, ya nggak? Itu bapak yang nunggang, anak di belakang, anak di depan begitu kan? Ditunggangin keledai. Dia menuju kampung nomor 5. Lewat di kampung pertama ada orang nongkrong. Ngomong begini, tuh bapak anaknya nggak tahu diri deh. Keledai kecil begitu ditunggangin 2 orang. Nggak bener nih keluarga. Karena dia ngedengerin omongan orang, tidak fokus sama tujuan dirinya menuju kampung ke-5, akhirnya apa? Sudah biar anak saya deh yang naik keledai. Saya jalan aja sebagai orang tuanya. Jalan masuk kampung kedua. Di kampung kedua ternyata apa? Ada lagi omongan lagi. Tuh anak kurang ajar bener. Bapaknya suruh jalan, dianya enak-enakan angkong-angkongan di mana? Di atas keledai. Di keledai. Turun. Karena turun akhirnya ngikuti pendapat orang sih. Gampang berubah, nggak punya pendirian. Akhirnya anaknya jalan di bawah, bapaknya naik keledai. Masuk kampung ketiga, kata orang kampung ketiga. Tuh si bapak. Yang jalan siapa ini sekarang? Si anaknya. Anak yang jalan ya. Si bapak nih nggak tahu diri, dianya enak naik kendaraan, anaknya suruh jalan masih kecil. Kesian nggak sih sama anaknya? Dengerin omongan orang. Akhirnya si bapak itu nggak kuat. Dia lewat di kampung keempat. Dia lewat di kampung keempat. Tuh bapaknya turun, anaknya turun, keledainya diangkut. Dipanggul, ngedengerin omongan orang. Omongan yang keempat kayaknya beda lagi, Beb. Iya, tuh lihat keluarga. Aneh. Nggak waras tuh. Gila tuh. Masa bawa kendaraan, kalau kita kan zaman sekarang bawa motornya diangkut begitu. Iya. Nah jadi kita jangan dengar omongan orang. Kita fokus sama target kita. Kita fokus dengan daftar list kita di masa depan nih tahun 2006 nih kita 2026 nih kita mau ngapain kan? Kita itulah target kita. Mungkin itu tips dalam berteman dari kami. Baik, Masya Allah. Tentunya kita menarik juga ya pembahasan teman ini tidak putus-putus. Saking menariknya tuh juga bingung nih. Tapi tentu kita ke Ustaz Aziz bagaimana cara menjaga iman di lingkungan yang toksik gitu seperti ini. Baik, pertama tadi melanjutkannya. Seperti yang disebutkan, dijelaskan oleh Habib, kita harus memilih teman dan sudah disebutkan kriteria teman tadi kan begitu ya. Karena apa? Karena tadi ada pengaruh gitu kan, sesuai dengan sabda baginda Nabi. Dan kita teringat dengan perkataan guru kami Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'uthiyah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa manjalasa ahlang qita' manala ila dhiya. Orang yang bergaul dengan yang terputus hubungannya dengan Allah,
maka kita tidak memperoleh kecuali kesia-siaan. Maka penting kita mencari teman yang kenal dengan Allah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Habib. Maka kita dalam menjalin pertemanan adalah harus karena Allah. Al-ukhuwah fillah. Bahkan kata Imam Syafi'i, ya, di zaman beliau saja, orang yang berteman karena Allah itu sudah jarang. Seperti halnya mutiara. Ya. Apalagi zaman kita saat ini begitu ya. Maka ketika kita ketemu guru ya atau teman yang selalu ngajak kita karena Allah, itu jangan sampai diputus. Jangan sampai diputus karena itu mutiara di zaman akhir ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus memilih lingkungan untuk berteman, gitu ya. Kita pilih lingkungan yang menambah ketaatan kita, ibadah kita, majelis ilmu, perkumpulan orang-orang soleh, juru-juru dakwah yang ngobrolin kebaikan, dakwah. Itu, ya. Jangan sampai kita salah pilih lingkungan. Kemudian yang ketiga, ya. Nah, ini lingkungan. Kalau seandainya kita menemukan lingkungan yang tidak baik, ya, kalau kita bisa berupaya untuk merubah itu menjadi baik, ya berupaya, gitu kan? Kita dai sebagai pengajak penyuruh kebaikan. Tapi kalau seandainya ternyata lingkungan itu sudah benar-benar tidak bisa dirubah, maka seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi, kita harus berhijrah, pindah lingkungan. Cari yang lingkungan yang lebih baik. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa mempengaruhi mereka, kan begitu. Khawatirnya malah mereka yang mempengaruhi buruk kita, kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keimanan tentu dong kita harus memperbanyak ketaatan, ibadah seperti baca Quran gitu ya, salat malam dan sebagainya, dan yang terakhir adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari lingkungan toksik gitu ya, lingkungan yang tidak baik ya. Seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi, doanya adalah ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yaitu kita langgengkan terus doa tersebut agar apa? Agar dimanapun kita berada gitu ya, kapanpun kita berada, Allah menjaga keimanan kita. Gitu. Kalau seandainya Allah pertemukan kita dengan lingkungan yang tidak baik, Allah akan menyelamatkan kita. Atau Allah akan memindahkan kita ke tempat yang lebih baik berkat doa tadi gitu ya. Nah, inilah tips yang mungkin bisa kami hadirkan begitu ya. Insyaallah cukup. Baik, Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Hisham Al-Habsyi, Masya Allah, atas ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian kepada Ustadz Fadli Aziz Al-Ma'arif kami ucapkan terima kasih, dan tentunya Abi Azka, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini luar biasa kita dapat ilmu dari para narasumber kita. Baik, Masya Allah, dan ini juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita Ustadz Rasyad, untuk seluruh teman-teman dan juga follower yang ada di Al-Baja TV dan juga pemirsa Al-Baja TV. Baik, Masya Allah, dan kita harus akhiri dalam program Bincang Spesial Ramadan. Tema toksik ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Semoga berkah selalu, Bib, dan sukses selalu. Dan seluruh pemirsa Al-Baja TV dimanapun berada, dengan hadirnya program ini dalam Bincang Spesial Ramadan di Al-Baja TV, yang paling utama adalah bagaimana kita terus meminta kepada Allah agar kita dibimbing hati untuk bisa semakin taat kepada Allah, agar kita dibimbing hati untuk selalu dekat dan beriman kepada Allah, dan semoga yang membawa dan mengingatkan kita adalah teman yang ada bersama dengan kita. Semoga manfaat dan semoga membawa kebaikan dan keberkahan. Kami akhiri dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.